Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi struktur aljabar 1. Kita lihat bersama pada peta konsep membahas mengenai 5 subtopik, yaitu grup siklik, grup permutasi, kompleks dan subgrup sampai dengan koset dan subgrup normal. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu grup. Pengertian grup terbagi atas dua, yaitu definisi 2.1 dan definisi 2.2. Definisi 2.1, suatu sistem aljabar G terhadap operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Jadi, dikatakan grup jika memenuhi sifat tertutup, asosiatif, adanya unsur identitas di G, dan adanya unsur invers pada setiap anggota di G. Apabila G terhadap operasi bintang memenuhi sifat komutatif, maka dikatakan grup komutatif atau grup abelian. Definisi 2.2, misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka G operasi bintang disebut grupoid. Suatu grupoid G operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Suatu semigrup G terhadap operasi bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Sifat-sifat grup yaitu beberapa teorema. Yang pertama, teorema 2.4, yaitu mengenai ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.6, inverse dari inverse suatu grup dalam grup adalah anggota itu sendiri. Jadi misalkan A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse kemudian diinverskan, hasilnya adalah A atau dirinya sendiri. Teorema 2.7, suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika X sama dengan AY, mengakibatkan X-nya itu sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA, mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Teorema 2.5, ketunggalan unsur invers. Jadi setiap anggota suatu grup mempunyai invers tunggal. Teorema 2.8, yaitu setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Jadi ada hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Contoh-contoh grup adalah himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan, dan matriks 2x2 terhadap operasi penjumlahan. Submateri yang kedua yaitu grup siklik. Pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup. Definisi pangkat, misalkan G grup dan A elemen G, didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A. Maka A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N, di mana A untuk setiap N kecil elemen N besar. Merupakan suatu grup dengan operasi penjumlahan, A pangkat 2 sama dengan A kali A sama dengan A tambah A sama dengan 2A. A pangkat 3 sama dengan A ditambah 2A sama dengan 3A. Definisi grup orde dari anggota grup, misalkan G grup, A elemen G, dan E identitas di G jika P sama dengan N kecil elemen N besar, di mana A pangkat N sama dengan identitas tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat orde dari A adalah minimum. T tingkat A sama dengan 0 atau T tingkat A sama dengan tak terhingga. Definisi grup siklik. Suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi biner perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk AN untuk suatu N elemen Z. Selanjutnya, jika G merupakan grup dengan operasi penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota berbentuk NA untuk suatu N elemen Z. Dalam hal A elemen G membentuk grup siklik G, A disebut sebagai generator dari G dan G ditulis sebagai generator siklik dengan generator A, juga disebut sebagai generator monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik. Contoh grup siklik. Yang pertama, grup himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik karena Z sama dengan generator 1 sama dengan generator I. Kemudian contoh yang kedua, grup H sama dengan anggota 1, minus 1, I, minus 1, di mana I pangkat 2 sama dengan minus 1 terhadap operasi perkalian merupakan grup siklik karena H sama dengan generator I. Lanjut ke pembahasan submateri yang ketiga, yaitu grup permutasi. Permutasi, definisi 7.1, suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi.
Yang pertama, notasi permutasi. Jika F suatu permutasi pada S, maka notasinya dapat dituliskan sebagai berikut. Jika F sama dengan kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A1, A2 sampai AN, dan B1, B2 sampai Bn. Yang kedua, perkalian atau komposisi permutasi. Fungsi komposisi G.F atau F.G yang didefinisikan pada S sebagai berikut. Komposisi fungsi F yang dilanjutkan fungsi G sama dengan G Fx untuk setiap X elemen S, dan komposisi fungsi G dilanjutkan fungsi F sama dengan F dalam kurung Gx untuk setiap X elemen S, dan G.F ditulis F dioperasikan ke G dan F.G ditulis G dioperasikan ke F. Contoh misalkan F sama dengan dalamnya kurung siku itu ada baris pertama A, B, C, D, baris kedua C, A, D, B, dan G sama dengan A, B, C, D, B, C, D, A. Jadi G komposisi F yang berarti F ke G hasilnya adalah A pasangan D, B pasangan B, C pasangan A, dan D pasangan C. Begitupun F komposisi G, maka G ke F. Hasilnya A pasangan A, B pasangan D, C pasangan B, dan D pasangan C. Nah, dari contoh di atas dapat terlihat bahwa G komposisi F tidak sama dengan F komposisi G, atau dengan kata lain komposisi permutasi tidak komutatif. Selanjutnya yaitu grup permutasi. Teorema 7.3 himpunan simetri Pn atau dibaca dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat n dari semua permutasi berderajat n yang didefinisikan pada himpunan terhingga membentuk grup terhingga berorde n faktorial terhadap komposisi permutasi X. Jadi dapat dikatakan bahwa Pn atau himpunan simetri dari permutasi berderajat n dengan komposisi permutasi dikatakan grup permutasi apabila memenuhi sifat-sifat grup, yaitu yang pertama tertutup, asosiatif, adanya unsur identitas di Pn, dan setiap anggota Pn mempunyai inverse di Pn. Orbit permutasi, definisi 7.4, misalkan F suatu permutasi pada himpunan S dan relasi dengan tanda relasi didefinisikan pada S, yaitu untuk setiap A, B elemen S di mana A relasi B jika dan hanya jika Fn A sama dengan B, di mana Fn itu menyatakan banyaknya permutasi yang berbeda di S untuk suatu n elemen Z, maka setiap kelas ekuivalen yang ditentukan oleh relasi disebut orbit dari F. Permutasi siklik, definisi 7.5, suatu permutasi F berderajat n di mana menukar tempat M, objek katakan A1, A2 sampai dengan AN, putaran dikatakan permutasi siklik derajat M, M putaran dan N dikurang M, objek sisa invarian atas F, A disebut invarian dari F jika FA-nya sama dengan A. Ada dua contoh, yaitu contoh yang pertama di mana F-nya itu kurung siku, baris pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan baris keduanya itu 2, 4, 1, 3, 5, 6. Diperoleh putarannya yaitu 1 ke 2, 2 ke 4, dan 3 ke 1. Nah, maka F-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 5 ke 5 dan 6 ke 6 itu dikatakan invarian karena hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi dikatakan permutasi siklik 4 putaran. Contoh kedua yaitu G sama dengan dalam kurung sikunya itu baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan baris keduanya itu 2, 4, 1, 3, 6, 5. Dimana kita lihat putarannya itu 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, dan 3 ke 1. Dan sisanya yaitu 5 ke 6 dan 6 ke 5, berarti bukan ke dirinya sendiri, artinya tidak invarian. Jadi G tidak siklik karena terdiri dari 4 putaran tetapi sisanya tidak invarian. Selanjutnya masuk ke pembahasan submateri yang keempat, yaitu kompleks dan subgrup. Pengertian kompleks dan subgrup. Definisi 4.1, suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. G dan identitas disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan identitas, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Teorema 4.2, misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku: pertama, jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E aksen dan E berturut-turut identitas di H dan G. Kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Ketiga, untuk setiap A elemen H dengan orde A sama dengan M di H dan orde A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Definisi 4.3, misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan H kecil K kecil, di mana H kecil elemen H dan K kecil elemen K besar. Definisi 4.4, misalkan H subgrup dari G, maka inverse dari H ditulis dengan H inverse didefinisikan, di mana H inverse sama dengan H inverse untuk H elemen H besar, di mana H inverse dari H di H.
Teorema 4.5, jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka H kali K kemudian diinverskan itu sama dengan K inverse dikali dengan H inverse. Subgrup dari grup siklik. Teorema 4.12, setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Jadi misalkan G grup siklik dengan generator A, atau grup siklik yang dibentuk oleh A dan H subgrup sebarang dari G. Jika H sama dengan G, maka jelas H siklik karena G siklik. Demikian juga jika H sama dengan identitas di mana E unsur identitas, maka H juga grup siklik. Subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Teorema 4.6, suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika yang pertama itu memenuhi sifat tertutup dan yang kedua adanya unsur inverse di elemen S. Teorema 4.7, misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H dan B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Teorema 4.8, misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka A kali B juga elemen H. Definisi 4.10, misalkan M adalah kompleks dari grup G, H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M. Jika H memuat M dan setiap subgrup dari G memuat M juga memuat H, subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan dituliskan dengan dalam kurung siku M. Contoh subgrup. 1. Tentukan subgrup dari Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Anggota yang memuat Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi subgrupnya yaitu 0, 0,3, 0,2,4, dan 0,1,2,3,4,5. Nah, untuk subgrup propernya yaitu 0,3 dan 0,2,4 karena dia bukan merupakan identitasnya dan bukan merupakan dirinya sendiri atau Z6. Contoh yang kedua yaitu tentukan salah satu subgrup dari himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan. Jadi salah satu subgrupnya yaitu himpunan bilangan bulat kelipatan 2 terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya masuk ke submateri yang kelima yaitu koset dan subgrup normal. Koset, misalkan G suatu grup dan H merupakan subgrup dari G. Jika elemen G sembarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan sebagai berikut. HA sama dengan HA di mana H kecil elemen H dan AH sama dengan AH di mana H kecil juga elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Jadi salah satu contohnya jika G terhadap operasi bintang merupakan grup dan H subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis dengan H operasi bintang A dan koset kiri H ditulis dengan A operasi bintang H. Teorema 5.1, jika H anggota sebarang dari H besar dan H merupakan subgrup dari grup G, maka H terhadap H kecil sama dengan H besar dan H kecil terhadap H besar sama dengan H besar. Teorema 5.2, misalkan H subgrup sebarang dari grup G dan A, B anggota sebarang dari G, maka HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inversenya itu elemen H. Yang kedua, AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inversenya elemen H. Definisi 5.4, misalkan G grup dan H subgrup dari grup G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H ditulis dengan A kongruen B modulo H didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inversenya elemen H. Teorema 5.5, misalkan H subgrup dari grup G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H yaitu A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H untuk setiap A, B elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Teorema Lagrange, jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka orde H membagi orde G. Subgrup normal. Jadi subgrup normal adalah subgrup dengan koset kiri sama dengan koset kanan. Definisi 5.10, misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H di G. Definisi 5.11, suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Definisi 5.12, suatu grup tanpa subgrup normal sejati atau non-trivial dinamakan grup sederhana. Teorema 5.13, suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika X dioperasikan terhadap H kemudian dioperasikan terhadap X inverse subset dari H untuk setiap X elemen G. Akibat 5.14, misalkan G grup dan N subgrup dari G, N normal jika dan hanya jika G dioperasikan terhadap N kemudian dioperasikan terhadap G inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Jika G grup dan N subgrup normal dari G, maka pernyataan berikut ekuivalen, koset kanan sama dengan koset kiri untuk setiap G kecil elemen G. Yang kedua, jika G dioperasikan terhadap N kemudian dioperasikan terhadap G inverse, subset sama dengan N di mana untuk setiap G kecil elemen G. Yang ketiga, G dioperasikan terhadap N kemudian dioperasikan terhadap G inverse sama dengan N untuk setiap G kecil elemen G. Teorema 5.15, jika N subgrup normal dari grup G dan K subgrup dari G sehingga N subset sama dengan K subset sama dengan G, maka N juga subgrup normal dari K. Itulah pembahasan mulai dari materi grup sampai dengan subgrup normal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.